Selamat menikmati kemurahan Tuhan di hari ini dan selamat berjumpa kembali di Refresh Renungan Firman Jemaat Sion hari ini edisi Jumat 19 Juni tahun 2020. Mari kita berdoa. Firman-Mu hidup dan berkuasa. Kami dihidupkan untuk menatap masa depan dan kehidupan hari esok di dalam Tuhan. Biarlah kami bersama-sama diteguhkan hari ini. Dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kami berserah bersama di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Yeremia pasal 19, ayat 15 dan ayat 16. Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman, permuliakanlah Tuhan Allahmu, sebelum ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja, sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara, janganlah kamu tinggi hati. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada umat Israel. Mereka hidup jauh dari Tuhan. Mereka hidup dalam dosa. Dan Yeremia menyampaikan kepada mereka bahwa ketika saat itulah Tuhan pasti akan menghukum setiap pelanggaran dan dosa yang mereka lakukan. Tinggi hati, sombong, pongah, angkuh, dan congkak. Kata-kata yang sama yang berbicara tentang sebuah sikap hidup yang dapat merusak diri kita, merusak hubungan kita dengan sesama, dan merusak hubungan kita dengan Tuhan, dan dapat membawa kita kepada kehancuran. Berlaku sombong adalah tindakan yang paling mudah dilakukan oleh setiap orang. Oleh karena bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun hanya dengan bermodalkan ucapan. Luar biasa. Memang selalunya hal yang buruk itu mudah untuk kita lakukan. Berbeda. Untuk melakukan kebaikan itu sesuatu yang sulit. Sekali lagi, berlaku sombong adalah tindakan yang paling mudah dilakukan oleh karena bisa dilakukan dimanapun, kapanpun hanya dengan bermodalkan ucapan. Dalam kejujuran di hadapan Tuhan, sesungguhnya kita pernah semua jatuh dalam dosa kesombongan. Karena itu hati-hatilah, jagalah lidah dan perkataan kita. Kesombongan menjadi awal kehancuran hidup, dan kesombongan itu adalah kekejian bagi Tuhan. Firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat yang ke-8 mengatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kehancuran. Saudara, tak pernah tercatat dalam Alkitab bahwa orang yang tinggi hati berhasil dan bahagia dalam hidupnya. Alkitab dengan jelas, dengan terbuka, dengan terang-terangan memperlihatkan kepada kita semua bahwa orang-orang seperti itu akan jauh dari hadapan Tuhan. Bahkan sepanjang sejarah perjalanan manusia di dunia ini, tidak kayak itu begitu banyak kisah yang kita dapat saksikan dan dengar bersama bahwa orang-orang yang melakukan hal-hal demikian, yang sombong, yang tinggi hati dan sebagainya, menjadi pelajaran berharga bagi kita. Bagaimana kita dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya hidup ini tetap ada di hadapan Tuhan.
apalagi di tengah-tengah situasi sulit saat ini yang kita hadapi bersama. Kesombongan kita seakan tak berdaya. Kita bungkam 1000 kata, membuat kita sama di hadapan Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Siapakah kita ini sesungguhnya? Tinggi hati, lawannya rendah hati. Dikatakan bahwa orang-orang yang tinggi hati itu akan mengalami kehancuran. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan akan memiliki kehidupan kekal. Yesus teladan kerendahan hati bagi kita. Seluruh hidupnya dari lahir, dalam pelayanan sampai matinya di Bukit Golgota, ia mengenakan kerendahan hati supaya hidup saudara dan hidup saya dimenangkan dan diselamatkan oleh Kristus. Lalu kita ini siapa? Kita bukanlah siapa-siapa tanpa Tuhan. Karena itu ketika sampai hari ini kita masih dapat bernafas, kita masih dapat makan minum, kita masih dapat berdiam di rumah kita, dapat melakukan tugas-tugas dan pekerjaan, dapat berencana, dan lain-lain sebagainya. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dari lahir sampai sekarang ini, kita tidak dapat hidup tanpa bantuan atau pertolongan orang lain. Oleh karena itu ketika kita hidup sampai hari ini, dalam bergaul bersama dengan orang lain, tetaplah mengenakan kerendahan hati. Dan menutup perenungan firman Tuhan, Filipi pasal 4 ayat 8, firman Tuhan mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, supaya hidupmu dan hidupku berkenan bagi Tuhan. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga, firman-Mu terus mengingatkan kami hari ini, supaya kami janganlah menjadi orang yang sombong, yang tinggi hati, tetapi ajarlah kami untuk meneladani Yesus yang mengenakan kerendahan hati dalam seluruh hidup, karya dan pelayanan ketika ada di dalam dunia. Dan sekarang Tuhan, kami bersama-sama diberikan tugas dan tanggung jawab untuk hidup di dunia ini, melakukan tugas-tugas yang Tuhan perkenankan bagi kami, sampai Kristus datang kembali, kami tetap didapati sebagai orang-orang yang setia kepadamu. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat bagi kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.